Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat. Allahu Akbar. Ea. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan hari ini saya jumpai anak-anakku sekalian semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya percayakan kepada anak Darmawan, mari kepadanya dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran, hendaklah kita membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak sekalian, semoga doa yang dipanjatkan oleh anak Darmawan tadi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita absen dulu sekaligus memeriksa kerapian dan Andi Rahma Jaharan. Andini, Darmawan mari. Ya anak-anak sekalian, selanjutnya adalah Ustadz memeriksa kerapian kalian. Coba anak-anak sekalian semuanya berdiri. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah rapi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Silakan dulu kembali nakal ya. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang pemulasaran jenazah, tetapi materinya adalah tentang mengkafani jenazah. Kalau kemarin kita berbicara tentang pemulasaran jenazah, khususnya adalah memandikan jenazah. Nah, kalau hari ini adalah mengkafani jenazah. Nah, tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh anak-anakku sekalian pada kesempatan ini adalah menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan pemulasaran jenazah dan problematikanya agar memiliki sikap peduli dan tanggung jawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh anak-anakku sekalian pada kesempatan ini. Nah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan materi kita hari ini adalah mengkafani jenazah. Ustaz mau bertanya, mungkin anak-anak pernah melihat ya di tengah kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan mengkafani jenazah ini. Ustaz, apa perlengkapan atau bahan yang bisa digunakan untuk mengkafani jenazah? Ada yang bisa? Biasa ada 4 orang ini. Oh, saya pilih Ardiansyah, coba. Yang pertama kain kafan, yang kedua kapur barus, yang ketiga kapas, yang keempat tali ikan mayit, yang kelima minyak wangi. Luar biasa, tepuk tangan anak-anak. Silakan dulu ya. Pentingnya kita mempelajari materi pemulasaran jenazah ini, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Nah, pada kesempatan ini kan kita berbicara tentang mengkafani jenazah. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, kita harus serius dan fokus. Kita harus semangat untuk belajar khusus materi mengkafani hari ini adalah karena sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang sudah meninggal lebih dulu daripada kita, supaya bisa menutup auratnya dengan menggunakan kain kafan. Nah, anak-anak sekalian, indikator yang perlu dicapai pada kesempatan ini ada 2. Indikator yang pertama adalah anak-anak sekalian nanti melalui tayangan video dapat menganalisis tata cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sedangkan yang kedua nanti adalah melalui tayangan video anak-anakku sekalian dapat mengurutkan langkah-langkah praktis dalam mengkafani jenazah dengan benar. Nah, itulah 2 indikator yang perlu kita capai pada kesempatan ini. Dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, metodenya diskusi dengan bertukar informasi atau karya kunjung. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan inti pada kesempatan ini, saya mengajak anak-anak sekalian untuk duduk dengan sopan, dengan nyaman dan tertib. Oke, baik anak-anak sekalian, selanjutnya adalah kita sama-sama mengamati video yang ditayangkan melalui InFocus, yaitu tentang tata cara mengkafani jenazah laki-laki, dan video kedua nanti tentang tata cara mengkafani jenazah. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2.
Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh. Berikut ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agar geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agar geser ke sebelah kiri jenazah. Baik anak-anak sekalian, anak-anakku tadi sudah mengamati video yang ditayangkan melalui Infokus tadi berbicara tentang mengkafani jenazah laki-laki dan mengkafani jenazah perempuan. Nah, anak-anakku sekalian, tata cara mengkafani jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan itu berbeda. Nah, kalau jenazah laki-laki itu adalah kain kafan yang dibutuhkan itu adalah disunahkan 3. Sedangkan kalau jenazah perempuan itu adalah disunahkan 5 berdasarkan hasil tayangan. Nah, baik anak-anak sekalian, untuk mencapai ketuntasan pembelajaran kita pada kesempatan ini kita menggunakan metode metode untuk mencapai ketuntasan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah Ustadz nanti membagi ke dalam 4 kelompok. Nah, setelah Ustadz membagi dalam bentuk 4 kelompok, kemudian nanti saya membagi kertas HPS yang kosong dengan LKPD, kerja kelompok diskusi. Kemudian adalah setiap kelompok nanti itu mengunjungi kelompok lain, itu nanti diwakili. Terus setelah itu setiap kelompok nanti mengamati kerja kelompok yang lain. Nah, setelah itu presentasi hasil diskusinya. Nah, setelah presentasi diskusi nanti ada umpan balik tanggapan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Setelah itu baru saya nanti memberikan penguatan, dan di akhir daripada kegiatan kita nanti untuk kegiatan inti ini adalah tes asesmen sumatif dalam bentuk Google Form. Nanti Ustadz akan membagi link. Ya, sekarang kita lanjut dengan bentuk kelompok diskusinya. Mulai dari giliran hitung 1 sampai 4. 4. Oke, yang di 1 silakan berkumpul, yang di 2 silakan berkumpul, yang di 3 silakan berkumpul, dan yang di 4 silakan berkumpul. Ada petunjuk di dalam LKPD itu pengerjaannya kelompok diskusi dikerjakan. Ini LKPD diskusi kelompok. Anak-anak ada petunjuk dalam LKPD itu silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru pembimbing dan teman-teman seperjuangan saya. Saya Dewa Maharani yang bertugas sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pengawasan jenazah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya percaya kepada teman saya, yang satuan kembali. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami tadi setelah mengamati nilai fokus tentang mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Yang pertama saya akan menyampaikan mengkafani jenazah laki-laki.
Yang pertama, bentak kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih besar dan lebih luas. Kemudian ditaburi dengan kapur barus. Kemudian yang kedua, angkatlah jenazah dengan keadaan tertutup dan letakkan di atas kain kafan yang memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian yang ketiga, tutuplah lubang-lubang, yang pertama hidung, yang kedua telinga, yang ketiga mulut, dan yang keempat dan lima punggung dan dengkul. Kemudian yang keempat, selimut kain kafan sebelah kanan paling atas yang panjang. Kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kemudian yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan. Sebelumnya di bagian bawah 3 atau 5 cukup. Kemudian tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar. 5 lembar kain putih yang terdiri dari lembar pertama untuk menutupi seluruh badannya. Kemudian lembar kedua berfungsi untuk menutupi kerudung kepala. Kemudian yang ketiga, lembar ketiga berfungsi untuk baju kurung. Kemudian yang keempat, lembar keempat berfungsi untuk menutupi pinggang hingga kaki. Kemudian yang keenam, lembar kelima berfungsi untuk menutupi pinggul dan paha. Kemudian yang ketujuh, adapun tata cara untuk mengkafani mayat, yaitu susunan kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dan dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang sejajar, serta taburi dan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kemudian yang kesembilan, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Mungkin itu saja materi yang kami simak tadi pada fokus tentang mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Mungkin ada dari teman-teman ada sedikit pertanyaan untuk kelompok kami. Waktu dan kesempatannya saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa seluruh badan jenazah itu ditutup dengan kain kafan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa kain kafan laki-laki jumlahnya 3, sedangkan kain kafan perempuan jumlahnya 5? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan oleh Takdir. Seluruh badan hendaklah ditutup dengan kain. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepadanya dan agar tak terbuka aurat. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang diajukan oleh teman kita, yaitu Fadila. Karena jenazah perempuan lebih banyak auratnya ketimbang jenazah laki-laki. Maka dari itu, kain kafan yang dikafani oleh perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita untuk semuanya. Ucapan terima kasih banyak saya sampaikan kepada anak-anak sekalian yang sudah melaksanakan diskusinya, kemudian sudah mempresentasinya, lalu kemudian ada yang menanggapi tadi. Nah, ada pertanyaan dari teman kalian tadi untuk kelompok 1, dari Takim dan dari Fadila. Takim kelompok 2, sedangkan Fadila dari kelompok 4. Pertanyaan Takim tadi itu, mengapa seluruh badan jenazah itu ditutup dengan kain kafan? Nah, anak-anakku sekalian, jadi kain kafan ini adalah bertujuan untuk menutup aurat, untuk menutup auratnya si mayat yang telah meninggal lebih dulu daripada kita, sebagai bentuk penghormatan kita sebagai orang hidup terhadap orang yang meninggal. Sehingga jawaban dari kelompok 1 tadi itu sudah luar biasa sekali. Maka itulah maksud daripada kain kafan itu, menutup jenazah itu adalah untuk menutup auratnya sebagai bentuk penghormatan kita sebagai orang hidup terhadap orang meninggal. Lalu yang kedua, ada pertanyaan dari teman kalian adalah Fadilah dari kelompok 4 kepada kelompok 1. Ya, kenapa jenazah laki-laki itu hanya kain kafannya 3, nah sedangkan jenazah perempuan itu 5? Nah, jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar, bahwa karena perempuan itu adalah lebih banyak auratnya jika dibanding dengan laki-laki. Makanya kalau kain kafan untuk laki-laki itu sunnah 3 lembar,
sedangkan yang perempuan itu adalah 5 lembar karena lebih banyak auratnya. Jadi itu perbedaannya ya untuk fadilah. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, dengan mempelajari materi mengkafani jenazah ini, anak-anak kita sudah punya bekal untuk diaplikasikan di tengah kehidupan bermasyarakat nanti. Nah, selanjutnya kita melaksanakan tes asesmen sumatif dalam bentuk Google Form. Nanti Ustadz akan tuliskan linknya di papan tulis. Nah, ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya kan kita tes asesmen sumatif untuk mengukur hasil belajar kalian pada kesempatan ini. Dan linknya Ustadz sudah tulis di papan tulis ini. Silakan masuk di Google Chrome untuk memasukkan link ini. Nanti dikerjakan soal. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita sudah melaksanakan tes asesmen sumatif dalam bentuk Google Form. Ucapan terima kasih dari Ustadz kepada anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan tesnya dengan baik. Dan selanjutnya pada kegiatan penutup ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita refleksi dulu dari peserta didik masing-masing kelompok nanti maupun dari saya. Nah, untuk itu yang pertama Ustadz persilakan adalah dari kelompok 1 untuk merefleksi terhadap materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, khususnya mengkafani jenazah. Kepada perwakilan kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang saya dapat dari materi mengkafani jenazah tadi, khususnya mengkafani jenazah, khususnya tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih besar dan luas dan diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang. Kemudian berikan wangi-wangian. Yang ketiga, tutup lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang kubur dan dubur dengan menggunakan kapas. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan paling atas dan ujung lembar sebelah kiri. Lakukan ini selembar demi selembar dengan lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang telah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Mungkin itu saja refleksi yang saya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit refleks dari saya setelah penayangan tadi belajar fokus tentang mengkafani jenazah perempuan. Untuk mengkafani jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Kain pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan. Kain kedua berfungsi untuk menutupi kerudung kepala. Kain ketiga berfungsi untuk menutupi baju kurung. Kain keempat berfungsi untuk menutupi pinggang sampai kaki. Kain kelima berfungsi untuk menutupi pinggul dengan paha. Kemudian tata cara untuk mengkafani jenazah perempuan, susunlah kain kafan yang sudah dipotong dengan masing-masing dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah yang sudah ditutup dan bentangkan di atas kain kafan yang sejajar. Kemudian ditaburi wangi-wangian dan kapur barus. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Mungkin itu saja refleks dari saya tentang mengkafani jenazah untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian, anak-anak sekalian sudah merefleksi materi kita pada kesempatan ini yang berkaitan dengan pembelajaran jenazah, khususnya mengkafani jenazah. Itu artinya bahwa anak sekalian dalam kita wasyukurillah sudah memahami materi ini dengan baik. Nah, sedikit sudah juga merefleksi bahwa mengkafani jenazah ini adalah merupakan fardu kifayah yang wajib kita kerjakan sebagai orang hidup kepada orang yang meninggal, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap orang yang meninggal dengan menutup seluruh badannya menggunakan kain kafan agar auratnya itu tertutup. Nah, lalu yang berikut anak-anak sekalian adalah tentu ada perbedaan tadi ya dalam tayangan video bahwa mengkafani jenazah itu kalau laki-laki tadi itu disunahkan 3 lembar kain kafan, sedangkan yang perempuan adalah 5 lembar kain kafan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian,
apa yang didapati oleh anak-anakku sekalian pada materi mengkafani jenazah pada kesempatan ini, silakan nanti diamalkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Nah, harapan Ustaz, silakan pelajari materi ini dengan baik. Kemudian nanti ketika di masyarakat nanti adalah silakan diterapkan bersama dengan keluarga kalian, orang tua kalian, atau bersama dengan masyarakat. Nah, untuk itu sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita juga mau menyampaikan bahwa pertemuan yang ketiga nanti di minggu yang akan datang adalah kita berbicara tentang mensolati jenazah. Oleh karena itu anak sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.